Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan olehku, maka kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan seluruh kenikmatan tersebut, lazidannakum. Tetapi sebaliknya, kalaulah kufur, tidak mensyukuri setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, maka tunggulah azabku sangat pedih. Juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah senantiasa memperbanyak shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan Jumat sore. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidan sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita selaku orang yang beriman, selaku orang Islam, adalah senantiasa memiliki sifat rasa malu. Tentunya malu di sini bukan malu untuk melakukan sebuah ibadah, malu untuk melakukan kebaikan, malu untuk melakukan sedekah dan hal-hal yang terpuji yang lainnya. Tetapi sifat malu ini yang harus kita miliki adalah kita harus malu ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita malu melakukan kemaksiatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu ungkapan yang telah dikenal orang-orang terdahulu dari para nabi adalah sifat malu. Ketika seseorang hilang rasa malu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkanlah berbuat sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut terlihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kita semuanya untuk senantiasa memiliki rasa malu, sifat malu. Karena sesungguhnya sifat malu ini yang akan menjadikan seseorang
lebih giat beribadah. Karena sesungguhnya sifat malu ini akan menjadikan seseorang terhindar dari melakukan kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwasanya jamaah Jumat rahimakumullah, sifat malu ini merupakan sebagian dari keimanan kita. Al-haya'u minal iman. Sifat malu ini merupakan sebagian dari keimanan kita. Kalaulah sifat malu ini hilang dari kehidupan kita, dari diri kita, maka seakan-akan sungguhnya keimanan kita pun sebagiannya sudah hilang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal iman kurini'a jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Malu dan iman itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya hilang, maka dari salah satunya pun akan hilang. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu harus kita perhatikan rasa malu ini. Harus senantiasa kita pupuk. Dari kapan dan mulai dari mana kita harus menanamkan sifat malu ini? Maka yang pertama adalah dimulai dari otak kita, dari pikiran kita. Setiap apapun yang kita kerjakan harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah ini mengandung madarat atau maslahat? Apakah setiap hal yang kita kerjakan, apakah ini bermanfaat atau malah menjadikan terjerumus kepada kemaksiatan atau kesalahan? Yang kedua jamaah Jumat rahimakumullah, sifat malu ini harus senantiasa kita pupuk dan harus kita latih, yaitu dari asupan, dari makanan yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Harus senantiasa kita latih makanan-makanan yang akan kita konsumsi, yaitu harus halalan thayyiban, halal dan baik untuk tubuh kita. Tidak hanya sekedar halal saja yang harus kita perhatikan untuk memupuk rasa malu ini, tetapi juga harus baik untuk tubuh kita. Karena belum tentu makanan yang halal itu baik untuk tubuh kita. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir untuk memupuk, untuk menumbuhkan rasa sifat malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita mengingat keimanan. Senantiasa mengingat keimanan akan datangnya yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya faktor yang paling besar untuk seseorang ketika ingin meningkatkan suatu ibadah ataupun sifat-sifat terpuji yang lainnya adalah senantiasa mengingatkan dirinya bahwasanya ia akan mati. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-istihya'u minallahi haqqal haya." Sifat malu yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Yang pertama adalah ketika seseorang bisa menjaga akal pikirannya ketika akan melakukan sesuatu. Wal batna wa ma hawa. Yaitu juga yang kedua adalah memelihara, mengecek apa saja yang akan dikonsumsinya. Dan yang ketiga adalah walitadkural maut wal bila. Ia senantiasa mengingat kematian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita harus senantiasa memelihara dan terus memupuk rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya jamaah Jumat rahimakumullah, sifat rasa malu ini akan menjadikan benteng bagi kita untuk memilah dan memilih perbuatan yang kita akan lakukan. Dan yang harus menjadi catatan adalah ketika seseorang mempunyai sifat rasa malu yang sebaik-baiknya, maka ia akan terjaga dari setiap perbuatan kemaksiatan. Dan ingatlah, setiap perbuatan, setiap perkataan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Dan ada 2 malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita. Yang kedua jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita harus mempunyai dan terus memperbaharui rasa malu kita? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering terjerumus kepada kemaksiatan? Kemaksiatan merajalela. Itu tandanya adalah sifat malu yang ada pada diri kita atau pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, korupsi, perzinahan. Tandanya sifat malunya hilang, tandanya keimanan dari dirinya hilang. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, dan senantiasa menanamkan kita semuanya memiliki rasa malu sehingga kehidupan kita di dunia yang singkat ini bisa lebih terarah. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan, setiap perbuatan, perkataan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu